kata lain melalui campur tangan Tuhan. Penyelarasan cermat yang mengagumkan terjadi dalam hukum-hukum yang memungkinkan kerumitan ini. Kesadaran akan kerumitan hasil penyelarasan itu membuat sangat sulit menghindari pemakaian kata ajaib tanpa berpihak mengenai status keberadaan dunia ini. Dan Profesor John O'Keefe, seorang astronom yang bekerja untuk NASA, menyatakan, jika alam semesta tidak dibuat dengan kecermatan tertinggi, kita tidak mungkin pernah ada. Menurut saya, keadaan ini menandakan bahwa alam semesta diciptakan agar manusia dapat hidup di dalamnya. Kesimpulannya, setelah berabad-abad tipu daya materialisme, hari ini dunia ilmu pengetahuan dengan jelas menunjukkan keberadaan Allah. Keseimbangan mengagumkan dari ledakan besar, tatanan agung yang tercipta setelahnya, semua segera kita lihat. Sebagaimana telah kita lihat, alam semesta yang kita huni lahir sekitar 15 miliar tahun lalu lewat sebuah ledakan besar dan terus mengembang hingga bentuknya yang sekarang. Kehampaan ruang angkasa, galaksi, planet, matahari, bumi. Singkatnya, semua susunan dan benda di alam semesta terbentuk sebagai hasil ledakan ini. Tetapi, ada satu rahasia agung. Ledakan besar adalah sebuah ledakan ajaib yang melibatkan semua materi yang diperlukan untuk membentuk alam semesta. Jika itu sebuah ledakan tak sengaja, materi yang terbentuk di dalamnya akan tersebar kemana-mana, acak tanpa aturan. Tetapi, itu tak terjadi. Materi yang menyebar ke kehampaan ruang angkasa dan membentuk galaksi, bintang, dan tatanan bintang menurut suatu rancangan yang pasti. Akhirnya, terbentuklah satu alam semesta yang amat teratur dan tertata. Ini suatu gagasan menakjubkan bagi banyak ilmuwan, sebab semua ledakan menghancurkan tatanan dengan memecahnya berkeping-keping. Semua ledakan berdampak merusak. Karena itu, terbentuknya tatanan tanpa celah setelah ledakan besar ini hanya dapat dijelaskan sebagai sebuah keajaiban. Sebagaimana yang dinyatakan astrofisikawan Alan Sandage. Saya melihat amat tidak mungkin tatanan semacam itu lahir dari kekacauan. Tuhan adalah penjelasan bagi keajaiban keberadaan. Mengapa ada sesuatu dari ketiadaan? Keajaiban besar ini mengumpulkan atom-atom dengan cara tertentu, lalu membentuk alam semesta dan keseimbangan sempurna di antara miliaran galaksi, triliunan bintang, dan benda-benda langit lainnya. Allah lah yang maha bijaksana dan maha kuasa, yang membuat keajaiban ini dan memperlihatkannya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak,
dan tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Serpihan-serpihan materi yang terbentuk akibat ledakan besar mulai saling menjauhi dengan kecepatan amat tinggi. Namun, jika bergerak sedikit lebih lambat, segenap materi akan menyatu sebelum tatanan-tatanan bintang sempat terbentuk, karena amat kuatnya gaya gravitasi. Dan jika alam semesta mengembang agak sedikit lebih cepat, segenap materi di dalamnya akan terserak dan tersebar ke segala penjuru, lenyap tanpa menyempatkan pembentukan galaksi dan bintang. Dalam kedua keadaan itu, tak akan ada makhluk hidup termasuk kita di alam semesta. Namun, keduanya tidak terjadi. Dan sebaliknya, laju pengembangan yang dirancang begitu baik melahirkan tatanan alam semesta yang sekarang ini. Jadi, seberapa haluskah keseimbangan ini? Profesor Stephen Hawking, seorang fisikawan terkemuka masa kini, menulis dalam bukunya yang terkenal, A Brief History of Time. Jika laju pengembangan sedetik setelah ledakan besar lebih lambat, bahkan hanya 1/100.000 triliun, alam semesta akan kembali menciut sebelum sempat mencapai ukurannya yang sekarang. Majalah terkenal, Science, mengibaratkan awal alam semesta seperti menegakkan sebuah pensil di ujung lancipnya. Sedemikian hingga tetap tegak bahkan setelah 1 miliar tahun. Keseimbangan seperti itu sungguh di luar batas pemahaman manusia. Apakah yang ditunjukkan keseimbangan luar biasa ini? Pastilah, keseimbangan sehalus itu tak mungkin dijelaskan dengan ketidaksengajaan, melainkan menunjukkan sebuah rancangan cerdas. Fisikawan teoritis Paul Davies dari Adelaide University, Australia, menerima kenyataan ini sekalipun mendukung materialisme. Kemunculan bersama yang tampak ajaib dari nilai-nilai konstanta dasar alam semesta pastilah menjadi bukti terkuat bagi adanya suatu unsur rancangan alam semesta. Bukti-bukti nyata ilmu pengetahuan mengantarkan Davies yang materialis mengakui fakta bahwa alam semesta adalah hasil suatu rancangan dan penciptaan. Profesor astronomi Amerika Josh Greenstein membuat pernyataan senada dalam bukunya The Symbiotic Universe. Seraya kita menelaah semua bukti, pemikiran terus-menerus timbul bahwa suatu pemeran di luar kekuatan alam, atau tepatnya pemeran, pasti terlibat. Ringkasnya, rencana dan tatanan unik di alam semesta jelas menunjukkan keberadaan pencipta yang memiliki ilmu, kekuatan, dan kecerdasan tanpa batas. Pencipta itu ialah Allah yang Maha Agung, Tuhan semesta alam. Apa gunanya ruang hampa yang sedemikian luas? Apa yang akan terjadi
jika ruang angkasa tidak seluas itu, akan segera kita saksikan.